Super parah ini di sinode gereja ini, Mbak. Ya. Kalau memungut buah sulung, janda tidak dibungut buah sulung, tapi mereka ingat janda ini punya buah. Nggak tahu buah apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan wanita atau janda yang diduga terlibat di dalam lingkaran perseteruan para pendeta atau pemuka agama. Bagi yang mengikuti video, perlu dijelaskan bahwa kronologi dari peristiwa-peristiwa yang heboh di channel YouTube, terutama dalam perdebatan lintas agama. Peristiwa dimulai dari kasus Muhammad KC atau MKC yang menista agama, lalu berlangsung sidang selama berbulan. Ditengarai dimanfaatkan oleh beberapa pemimpin agama untuk mengeruk dana dari simpatisan. Terakhir yang menjadi perbincangan adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dianggap dalam pengelolaan dana ini tidak transparan. Tentang ribut-ribut dua pendeta, Saifuddin Ibrahim di Amerika dengan pendeta lain di dalam negeri, ya. Tibalah pernyataan dari Pendeta Henry Tan yang memperkuat sepak terjang dari pemimpin-pemimpin agama, khususnya dari denominasi gereja ini. Arti denominasi adalah aliran pengejaran. Uang KC kemudian berkembang jadi saya dituduh sebagai pesinah, peselingkuh, dan bahkan katanya ada perempuan-perempuan yang siap dia wawancarai untuk membuktikan saya berselingkuh dengan dia, bahkan janda orang saya selingkuhi, ya, dan macam-macam cerita kotor, cerita jorok yang dituduhkan ke saya. Pendeta Henry Tan bahkan dalam channel YouTube-nya membuat judul yang sangat bombastis, yang berisi juga tentang para janda atau wanita yang terlibat di dalam komunitas ini. Dari pihak istri dan anaknya yang melakukan sidak bisa menerima. Kenapa kok bisa menerima? Sebab ini kejadian ke-6 kalinya. Waduh, kalau diurut-urut nanti bisa sampai big boss-nya itu, ya, si badan Tambun itu nanti bisa kena nanti kalau sampai diurut-urut sampai ke atasnya, ya. Apa ngerti nggak tanya saya? Kayak saya tanya sama kamu kemarin kan, jangan-jangan kamu jandanya. Nah, jandanya gue udah tahu kok. Muncullah penginjil seorang wanita yang diduga juga seorang janda yang berniat untuk mengklarifikasi pernyataannya, tetapi justru memperkuat untuk kemunculan tindakan-tindakan yang seperti dilontarkan oleh Pendeta Henry Tan. Dengan orang kaum Tritunggal, lalu Joshua Teu di situ merasa komplain karena orang-orang doktrin Allah Tritunggal tidak bisa menyerang pengajaran kita, tetapi menyerang kita secara pribadi kita, gitu, menyerang kepribadian kita. Tetapi yang dilakukan Joshua Teu justru malah sama, gitu ya. Yang dilakukan dia sama dengan orang-orang yang penganut doktrin Allah Tritunggal yang dia tentang waktu itu. Di dalam pernyataannya, wanita ini mengatakan bahwa orang-orang Tritunggal yang menyerang kita, ini maksudnya adalah bahwa dia mempunyai denominasi sendiri dan bukan denominasi yang mengikuti konsep Tritunggal. Ini memang berbeda di dalam doktrin ketuhanan tentang siapa Yesus. Sekiranya pun memang Joe, anaknya Joshua Teu, itu memang itu difitnah mungkin menurut Joshua Teu, ya, itu uang yang seharusnya katanya uang Muhammad KC, tapi ternyata bilangnya Joshua Teu pembelanya itu adalah uang untuk profesional kerja anaknya yang mengurus PH, ya, production house atau channelnya Bapak Saifuddin. Ya harusnya tinggal pembuktian saja toh, karena kalau memang Joshua Teu memang benar, laporkan Saifuddin Ibrahim atas nama pencemaran nama baik yang menuduhmu untuk karena mencuri atau mengambil uang KC. Ketika dia mengundang saya untuk pelayanan di tempat dia sampai berbulan-bulan, ketika mereka juga membicarakan, juga menjanjikan bahwa ya kehidupan saya ditanggung, jangan dipikirkan, intinya worth it lah dengan apa yang saya tinggalkan, gitu. Saya meninggalkan pelayanan saya di Jawa sini, ya, terus usaha saya, makanan saya, bakery saya, hanya untuk membantu pelayanan mereka, gitu kan. Ya saya pikir ya mereka orang yang sudah terbiasa di pelayanan, tahulah namanya mengundang orang untuk membantu pelayanannya pasti dibayar kan, nggak mungkin pre-pre, ya kan. Apalagi kan tempat tinggal saya juga kan harus bayar bill,
apartemen saya, contohnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah, ya saya tidak dibayar, sepeser pun nggak dibayar gitu loh. Dan itu berbulan-bulan, bahkan diusir secara halus gitu. Saya belum pernah open public ini, baru di sini gitu loh. Bagaimana sikap perilaku janda atau wanita ini bisa disimpulkan dari kata-kata yang dipilih di dalam melontarkan kekesalannya kepada pihak lain. Terutama kepada seorang mualaf yang bernama Julius dengan channel YouTube HMC atau Hidayah Mualaf Channel. Julius ini sempat menyebut beberapa wanita yang terlibat di dalam komunitas ini, antara lain Pastor Sarah. Kata pastor ini disematkan oleh dirinya sendiri, ini seperti muncul di dalam channel YouTube-nya. Bahkan pendeta Yosua juga sering disebut sebagai pastor oleh komunitasnya. Wanita lain yang disebut oleh Julius di dalam channelnya adalah Fatimah, Niken, Sarah, dan lain sebagainya. Lebih lanjut bahwa yang menyebut dirinya Pastor Sarah ini membawa nama-nama wanita lain yang bernama Niken, yang diperkirakan wanita itu adalah satu aliran dengannya. Tapi coba perhatikan bagaimana dia menyebut wanita ini. Segala makhluk mendengar bahwa hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terpuji namamu Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dari awal, pertengahan hingga akhir live streaming ini, jaringan internet kami, semua dalam kendalimu. Atmosfer air udara maupun daratnya semua dalam kendalimu. Orang-orang mendengarkan juga terkhususnya, semua dalam kendalimu. Terpuji namamu Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan hanya layak bagi namamu. Haleluya, haleluya. Amin. Ini cahayanya gimana ya, karena ini malam ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa aja untuk saudara yang mendengarkan saya pada hari ini. Mendengarkan kami di episode di Pastor Sarah and the Prophecies. Nah, saudara, saya sebenarnya tidak ada untuk rencana live streaming jam segini ya. Nanti malam sebenarnya. Iya. Nah, jadi tapi karena saya mendapati ada satu informasi dari admin saya, ya. Tunggu. Admin saya mengirimkan saya tentang hal ini. Ya, tadi WA saya juga kaget ya. Karena gini, sebelum admin saya mengirimkan ini pesan, saya mendapatkan pesan dari pertama di Healing Counseling Center, lalu saya dikasih tahu admin saya bahwa ada WA itu dan entah bagaimana WA itu masuk ke nomor saya. Dan saya tidak heran ya, saya terserah saudara ya, mungkin ini nama bisa serupa, tapi kalau saudara merasa ini saudara yang saya sebutkan, ya, itu urusan saudara. Tapi saya juga tidak tahu kenapa nomor pribadi saya sampai bocor, ya. Ternyata karena ya memang tadi ada teman satu pelayanan juga, ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, bertanya kepada saya bahwa ada seorang pelacur, ya. Pelacur niken, lonte niken, sorry saya pakai bahasa ini karena memang dia layak saya sebut lonte, karena dulu pekerjaan dia lonte, yang saya dengar dia lonte, ya, dan masih tahun kemarin pun, akhir tahun bahkan beberapa bulan kemarin, masih tahun ini saya dengar dia pekerjaannya masih itu, saya nggak tahu ya, atau dia masih atau enggak, tapi namanya niken, entah saudara kenal atau apa, tapi saya nggak tahu, semoga ini niken yang lain ya, yang niken yang saya tahu ini lonte. Padahal wanita ini satu agama, bahkan mungkin satu denominasi atau satu aliran. Mereka bisa di satu sisi berdoa dulu. Habis doa, maki orang. Dan dia meminta nomor saya. Saya bilang sama bapak ini, silakan aja Pak, kasih aja nomor saya. Nah, ternyata bukan dia yang menghubungi saya, bukan si lonte ini, bukan lonte niken ini ya, tetapi si Julius yang nelpon saya. Yang menghubungi saya, meng-WhatsApp saya ke nomor pribadi saya. Jadi, sambil minum ya saudara. Jadi saya nggak tahu kenapa ada hubungannya. Apakah si lonte ini dipakai oleh muslim juga, saya juga nggak tahu ya saudara. Nah, jadi gini. Akhirnya ya sudah. Siapa ini namanya Julius HMC mau WhatsApp saya
Mana tadi WhatsApp-nya itu ya? Sebentar. Saya kalau udah tidak kelihatan lagi ya. Gimana sih tadi? Oh, dia tanya, ini dia. Shalom, dia bilang, Shalom, maaf siapa ya? Saya Julius dari channel HMC. Dari mana kamu dapat nomor saya? Perlu apa? Saya bilang, langsung saya blok sama dia karena saya tidak menghabiskan waktu untuk orang nggak penting. Keterangan saya jelaskan di sini. Julius adalah seorang mualaf yang mempunyai channel YouTube HMC atau Hidayah Mualaf Channel. Dan ini orang pernah memfitnah saya, mengaku-ngaku dia teman sekolah saya di channelnya Sang Debaters ya, di channelnya Rudy Sang Debaters. Katanya, oh itu kan teman sekolah saya, padahal saya angkatan sama dia. Umurmu sudah ada 40 tahun lebih belum? Ya. Oke, ya pertama saya mau luruskan dulu, saya nggak pernah di channel Rudy Waklabu ya. Ya, saya nggak pernah di channel Waklabu mengatakan saya teman seangkatan dia. Kapan saya ngomong? Tunjukkan buktinya. Ya, itu nggak tahu, kamu bilang Julius yang lain mungkin ya. Tapi kalau saya nggak pernah sama sekali di room Rudy Yohanes mengatakan saya sengkatan dengan kamu. Bahkan saya tidak pernah ya dikasih masuk roomnya Rudy Yohanes. Ya, selalu ditaruh di backstage. Karena Rudy ketakutan, oten-oten itu akan saya ajari. Oke, ini WhatsApp Niken kepada si Sarah itu ya. Nih. Ini Niken kasih ke saya ya. Hei kau, ini perempuan baik-baik atau lonte sih? Kau minta nomor saya dari Pak Kris ya. Kenapa kau kasih sama Muslim dalam kurus Julius HMC? Ya, bangsat, kau dipakai Muslim selama ini, ha? Demikianlah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.